Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur sampai dengan saat ini kita dapat beroleh berkat dari Tuhan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dan Bapak Ibu dapat menyaksikan renungan kali ini secara daring. Saya menyapa Bapak Ibu kita semua dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk telah menyaksikan tontonan kita saat ini. Dan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai kisah hakim-hakim, seorang hakim-hakim yang bernama Ehud, di mana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan selalu menuntun hari lepas hari sehingga kami sampai dengan saat ini. Sebentar kami belajar firman-Mu ya Bapa, penuhi kami dengan hikmat-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan juga para pendengar. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Ehud ketika orang Israel seringkali jatuh dalam dosa, kemudian bangkit dalam keimanan mereka, kembali terjatuh dalam dosa. Kebangkitan Israel adalah setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menolong bangsa Israel. Pemirsa, kalau kita belajar tentang Ehud, kita belajar bagaimana Tuhan menggunakan orang yang mau, walaupun sepertinya orang itu tidak mampu. Kata kunci dari Ehud adalah Tuhan akan memakai orang yang mau, dan sekalipun orang itu sepertinya tidak mampu. Kalau kita lihat dari latar belakang Ehud, kita mengerti bahwa suku Benyamin adalah suku yang bungsu di dalam keturunan Yakub, dan suku tersebutlah yang tersisa paling sedikit ketika masuk ke tanah Kanaan. Dan orang konteks zaman Israel ketika di hakim-hakim menganggap bahwa orang yang kidal itu orang yang cacat, orang yang tidak sempurna, dan orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia normal. Itulah kenapa Ehud dipekerjakan sebagai orang yang mengantar upeti kepada raja. Dilihat dari latar belakang ini, kita mengerti bahwa sebetulnya hampir tidak mungkin ada kemenangan yang dapat diperoleh dari seorang Ehud, atau dalam kata lain, hampir tidak mungkin kemenangan itu berasal dari orang seperti Ehud. Tetapi ketika Tuhan berada dan Tuhan memilih Ehud untuk menjalankan tugas yang memberi keselamatan bagi Israel, Tuhan melakukan perkaranya. Ehud sebetulnya adalah orang yang paling dekat dengan raja. Kalau ketika Ehud mengantar upeti kepada kerajaan, sebetulnya Ehud tinggal beberapa langkah lagi bisa menghadap raja. Hal ini dibuktikan ketika Ehud memenangkan peperangan dan Ehud dapat menjadi seorang pemenang. Ketika Ehud mengantar upeti kepada raja, sesungguhnya Ehud sedang berada pada titik kemenangan. Tinggal beberapa langkah lagi Ehud sampai kepada kemenangan. Inilah yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa sebetulnya ketika kita seperti tidak memiliki peluang apapun, ketika kita seperti tidak ada memiliki kemampuan atau segala sesuatu yang bisa kita perkirakan dapat memberikan kita kemenangan, sesungguhnya peluang untuk menang itu ada di depan mata. Hanya tinggal kita berserah diri kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Ehud, orang yang ketika itu dipandang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bertugas mengantarkan upeti saja. Tetapi Ehud dapat digunakan Tuhan untuk memberikan kelepasan bagi bangsa Israel dari penindasan oleh Raja Moab. Baiknya kita belajar dari Ehud bahwa milikilah hati yang mau untuk digunakan oleh Tuhan, milikilah hati yang mau untuk dibentuk Tuhan, dan jangan pernah menyerah, karena kita tidak pernah tahu sebetulnya kita sedekat apa dengan kemenangan. Berikan hati kita terus terasah dengan Tuhan, dan kita terus melakukan pekerjaan dan bagian-bagian kita, dan Tuhan dapat memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya dan berserah penuh kepadanya. Tetap tangguh, selalu hebat, dan jadilah kuat.
Kita bertemu lagi di dalam rahmat dan kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu yang ajaib. Kami telah belajar bagaimana Engkau memakai Ehud dan memberikan kemenangan, kelepasan bagi bangsa Israel kala itu dari seorang yang tidak terduga. Kami tahu ya Tuhan, betapa Engkau dapat menggunakan segala sesuatu di luar pikiran kami, dapat berkarya kepada orang-orang yang tidak pernah kami duga. Namun lebih daripada itu semua Tuhan, kami mau menjadi orang yang tidak terduga itu, di mana orang sebelumnya tidak memperhitungkan kami, tetapi di dalam Tuhan kami dapat melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Bapa, nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.